Dengan garis pesawat yang sudah terlihat di depan sana begitu vertikal ke atas. Bentar. Dan ini adalah sulap namanya. Tapi ada 2 tim yang turun di SMB yang katanya ini adalah tuan rumah punya Limax. AE. AE. Aero. Iya, makanya pengen sebut Aero tapi takut salah ya kan. Jadi mending saya bilang Limax saja ya. Ya. Jadi memang karena kalau buat teman-teman yang lagi nonton sedikit bingung ya, lambangnya masih Aerowolf dan yang bermain itu adalah AE Limax. Ya, ini sesuai dengan yang announcement kemarin kita sudah tahu juga bahwa memang player-player dari Limax itu masuk ke Alter Ego. Tapi karena di dunia games mereka bermain sebagai Aerowolf, jadi mereka akan melanjutkan perjalanannya dengan lambang Aerowolf. Yes, bener banget. Tapi kali ini mereka juga nggak tinggal diam sendiri saja. Bakal ada tim 69 Esports, sedangkan yang kita bisa lihat ada Boom yang sudah turun. Boom Ken. Oke, saya ngikutin dia dari zamannya dia di tim yang dulu itu. Onyx. Bukan. Sebelum Onyx lagi. Capcom. Bukan. Dulu dia Armor Project pertama kali. Oh ya, di AP ya. Yang di Jogja kan waktu itu. Yang dia jadi Terminator. Dan bener. ternyata nih, waduh, garis pesawat di sebelah kiri, circle di sebelah kanan. Om Wawa, kira-kira nih skema apa yang bakal terjadi? Skema yang terjadi dengan suara seperti inilah skema fast loot. Skema fast loot terus langsung masuk mengambil area dari Mansion, ataupun kalau mau lebih aman mereka bisa ngambil area dari Lipovka. Dan kalau kita lihat memang ada beberapa penempatan baru ya, seperti dari Boom yang biasanya mereka turun di area dari Milta. Kali ini mereka berada di area dari Primos. Mungkin karena mengingat juga arah pesawat yang cukup dekat dengan kota dari Primos sendiri. Tapi perlu kita ketahui bahwa area dari Primos di sini adalah area yang cukup sulit untuk keluar karena sulitnya akses, apalagi dengan kendaraan-kendaraan yang mungkin agak sedikit jarang di sana. Belum lagi mereka bisa berjumpa dengan tim lain yang berada di area dari Ferry Pier. Jadi gue bisa bilang kayak 69 ini adalah tim yang paling matang untuk sementara waktu karena mereka udah sangat-sangat dekat sekali dengan zona. Mereka bisa ngelut dulu juga di area dari Novo. Sedangkan buat yang lain mungkin kayak Power Danger yang lagi naik down belakangan ini, yang lagi panas-panasnya. Surabaya Pride. Ini panas banget sih untuk Jawa Timur Pride juga ya gitu ya. Pride. Power Ranger mereka dapetin lokasi yang bagus banget. Kalau mereka cepat untuk ngelut, dan juga yang kedua adalah kalau mereka bisa untuk langsung jagain area dari jembatan, itu akses masuknya cuma ada satu di sana. Itu bakal ngelewatin dari Power Ranger. Tapi kalau menurut gue pribadi ini ada pergerakan yang sebenarnya gue nggak tahu dari 69 ini mereka bakal coba nahan dulu zonanya atau misalkan mereka langsung nyebrang. Karena opsinya kalau mereka terlambat nyebrang sedikit aja mereka bakal bisa dijegal. Tapi ada satu opsi lagi, kalau mereka pun mau lewat sungai atau laut, itu juga lebih bahaya lagi. Nggak ada yang tahu. Tapi kalau mereka tidak ada siapa-siapa di sana, mereka bakal cuan banget. Waduh, benar juga ya. Mereka Jadi, bakal cuan. balik lagi seperti apa strateginya di early, karena dengan garis pesawat yang seperti ini, circle sebelah kanan, seperti yang udah dibahas sama Oji dan juga Omawa, memang banyak kemungkinan yang bakal terjadi, dan skema fast loot kemungkinan besar akan terjadi juga melihat banyaknya tim yang bakal mulai berusaha untuk mengisi area-area Mansion, Lipovka, Yasnaya, Prison Shelter yang sementara ini masih kosong karena terlalu jauh jaraknya dari garis pesawat itu sendiri. Betul banget. Dan lihat udah ada yang langsung robos ke dalam zona, bahkan dia agak ke tengah dari Rimo. Mereka langsung ngamanin Yasnaya di sana. Dan tentunya ada 2 tim ya. Ini harusnya 2 tim yang bertemu di arah Milta. Ya, di bagian jembatan kanan, Milta dan Farm sepertinya sudah ada 2 tim yang berdekatan, dan harusnya kali ini kalau kita lihat dari 69 yang masih sibuk looting dengan tadi yang sudah dibahas sama Oji, bisa terjadi 2 kemungkinan untuk tim 69. Betul. Antara dijegal atau menjegal. Yes. Tapi kayaknya kalau kayak gini, Opsinya dengan posisi yang sudah ada isian gak tahu. Kirian. Sudah ada yang mengisi di bagian jembatan, kemungkinan bakal terjegal sih 69-nya. Tapi kalau misalnya kita lihat dari posisi dari 69 ya, mereka turun di Novo. Ya, Novo adalah salah satu rumah yang cukup lootnya cukup tinggi lah, dengan item-item lootingan yang oke untuk team fight di early. Team fight di early. Dan bahkan kemungkinan yang ngejegal ini bisa berpotensi dibalikan, Cijeli. Bisa, semua tuh bisa terjadi. Ini adalah Battle Royale, anything can happen. Dan seperti biasa, karena ini udah ini masih match 1. Dan tadi yang kita udah bahas juga, tim-tim ini belum pernah bertemu secara bersamaan, atau mungkin di screen pernah bertemu. Dan ini yang membuat kenapa match 1 akan terasa lebih lama sedikit saja, karena mereka semua masih meraba-raba kurang lebih seperti apa rotasi-rotasi tim lain juga, mencari tahu timing-timingnya seperti apa. Ya tidak, Om Wawa. Betul. Juga kayak, karena ada 8 dari area kan. Nah, ini dia nih. Yang menarik dari play-in kita adalah mereka gak bakal kebaca seperti apa playstyle-nya. Mungkin dari Pro League sudah kebaca banget. Tapi kalau dari area,
Nggak kebaca sama sekali siapa yang bakal coba untuk langsung ke tengah atau kemana, dan ini terbukti dengan permainan yang sangat-sangat pasif sekali dari semua timnya. Mereka bahkan nggak melakukan fast rotation sama sekali. Yes. Berarti bahwa mereka akan berjalan beriringan dengan zona yang ini bakal nyisir cukup jauh untuk semuanya. 69 juga kayak mereka gak gerak sama sekali kan. Iya. Dan untuk Morph yang lagi salto mobilnya juga atau mungkin Kebulak. ya atau mungkin dari di area Severny yang lagi diisi oleh si tim Inner Vision. Inner Vision. Betul. Ya. Dari area ini kalau nggak salah ya. Area. Yep. Dan kita lihat juga di sana terlalu jauh ya kan dari tim ini Yang mana? bukan Genesis Stock makanya Yang dari mana? GCID. Oh, GCID, Genocide ya. harusnya Genocide ya. ya, Genocide ya. Dari Genocide ya. Jauh banget sih Zarki. Jauh banget dan bahkan di sini boom masih coba rotasi terpisah menjadi 2 grup kali ini yang kalau misalnya dia nggak sengaja ketemu dengan tim HDR bakal ditumbangin. Ya. Bisa saja berpotensi. Ya gue pengen lihat juga dari Bonafide. Yang Bonafide mereka udah dapetin rozoknya, belum ada kontestan sama sekali untuk area dari Bonafide-nya. Sedangkan untuk Morph-nya ini Oh. ya cuma melintas saja untuk Bonafide. Jadi untuk Morph-nya jadi bener-bener kayak semuanya cuman ngelut awal-awal. Mereka pengen fight dulu untuk di bagian awal-awal permainan. Setelah itu baru mereka bakal mungkin dapetin kompon, nyari-nyari kompon yang kosong buat digahin nantinya. Tapi spray down telah diberikan dari Big Boy. Dia memberikan informasi di sana, tapi dia juga dapetin informasi Morph melakukan rotasi. Dan kali ini mungkin dari Morph juga bakal menjadi satu hal yang bisa kita bilang warning. Kalau dia berarti tandanya bisa aja dibokong atau dia bisa nge-take down itu orang. Ya, sengaja dia dapat informasi lah kalau misalkan memang tadi area yang dia lewatin di bagian Pochinki memang masih ada isinya, masih ada tim game over GH yang masih belum beranjak juga sedari tadi di awal early gamenya. Dan sementara waktu ini juga kalau misalkan teman-teman melihat di layar ini kan semuanya masih meluting-luting. Tapi kalau kita dari sisi caster dan analis kita sudah bisa melihat pergerakan-pergerakan dari seluruh timnya di dan map. kurang lebih kita bisa tahu lah ya tim apa yang sudah mulai berdekatan. Makanya dari tadi kita juga bercerita-cerita sedikit tim apa yang lagi rotasi dari sisi mana dan kurang lebih kira-kira bakal ada tim apa aja nih yang bakal ketemu di early fight-nya. Tapi Cijeli seperti Ya. yang udah aku bilang, kayaknya tim 69 bakal coba untuk nyebrang lewat jembatan. Dan mereka ini cukup berhati-hati. Di depan mereka udah ada tim, di belakang mereka bahkan ada tim Aero. Aero. Oke, ada tim Aero, iya ya. Alter Ego Limax Aero. Dan sementara kalau kita lihat juga tadi dari West Bandits tadi sempat terspot juga di sekitar mereka juga sudah ada tim lain juga. Memang terjadi penumpukan di bagian choke point jembatan kanan, tapi masih belum terspot juga akankah terjadi early fight atau tidak. Betul banget. Dari tim Bumaidi masih melakukan rotasi dengan cukup jauh sepertinya dari Bumaidi. Dan untuk masuk ke arah circle, para pemain dari tim Mod sudah berada di tengah circle. Berdekatan dengan Bonafide dan juga Power Danger bahkan di sana. Tim 69 berhasil melewati jembatan. Satu checkpoint yang cukup berarti kalau misalnya menurut saya pribadi ya. Iya, Karena iya. kalau misalnya itu nggak lewat, oke. Bakal berat banget, struggle banget untuk ke arah late game-nya nanti. Betul, karena ini adalah choke point yang tadi sempat kita lihat terjadi penumpukan, tapi ternyata timing dari West Bandits dan juga Void bersamaan dan berdekatan dengan 69 ketika mereka melakukan rotasi. Jadi mereka sama sekali nggak ketemu ya, Mawa? Yes, ini clear banget semuanya. Clear banget. Kayak dari arah SMB-nya gue rasa semuanya udah bisa kabur lah dengan aman dan nyaman. Kita tahu cuma ada 2 tim tadi di sana, ada si 69, ada AE juga ya. Sedangkan untuk Power Danger kali ini sudah berhasil untuk mengamankan rumah dengan 2 lantainya, sudah berhasil untuk mendapatkan posisi yang cukup bagus dan kita tinggal menantikan untuk zona berikutnya bakal mengarah ke center. Oke, agak sedikit ke atas untuk area dari Lipovka yang bakal aman, tapi Power Danger bisa kita bilang ini adalah poin yang bagus banget untuk mereka. Checkpoint yang aman, ada tim Rimo. Satu-satunya saingan mereka yang gue rasa tidak akan ada yang pengen mendekat ke area dari Power Danger untuk sementara waktu. Keputusan yang tepat untuk beberapa tim yang langsung menuju ke arah center circle yang memang nggak tahu tuh circle bisa nendang kemana. Tapi ternyata circle mendukung. Karena Bro Pasta pernah bilang, ingat, posisi menentukan prestasi. Posisi menentukan prestasi itu kayak berlaku di mana-mana ya, nggak cuma di Battle iya, Royale ya. posisi. Di sekolah juga gitu. Oh iya betul. Duduk di belakang, ranking 1 bro. Kan contekan di depan, terus di belakang. Iya. Iya kan? Soalnya di paling belakang paling gampang ya Iya. buat ngeliatin catatan-catatan kecil. Bener, di gitu. depan ngeliatin guru. Iya. Kalian jangan curhat pribadi di sini. Oh iya maaf. Dan ini seperti ada yang bakal bertemu di mana ada tim Morph,
akan bertemu dengan Bonafide. Mereka juga akan mendengar bahkan ada Power Danger yang rotasinya berbarengan Cijeli. Yes, benar banget. Ini area mansion yang cukup ramai. San Moricek nampaknya sudah mulai terspot juga di depan sana. Ada sedikit warning shot yang dilakukan oleh Bonafide Noob. Dan nampaknya dari seorang jaksa berhasil untuk menumbangkan dan menculik bahkan seorang Kingu dari Power Danger. First blood untuk Rimo Jaksa. Dan masih berlanjut saja rotasi-rotasi dari player-player Bonafide juga bakal melakukan meta cuek. Lanjut terus Power Danger pun demikian. Mereka nggak mau menyia-nyiakan kesempatan timing untuk stay berlama-lama di bagian open field. Ini jaksanya yang dulu pernah di Nero nggak ya? Iya. Hah? Iya. Oh. Betul. Yang pernah di Star 8. Iya. Wih. Tahu banget deh. Anak lama ya, Bos. Oke, Jacques kali ini bakal coba untuk mengamankan satu buah building terlebih dahulu. Dia seorang diri, scouting di depan sana. Dan kalau mulai dari beberapa pemain dan kini ada Void di sana. Ucup harus jebrur, pure basah kuyup. Dan bahkan dari Void di take down dari belakang. Dan Basi knock saja di sana oleh tim Bonafide. Ucup berhasil diselamatkan dari belakang. Vision yang bagus didapatkan dari bots. Dan bahkan kali ini Void yang tersudutkan. Yes, bener banget. Harus berusaha untuk melakukan revive terhadap satu kawannya terlebih dahulu. Tapi posisi mereka terlalu open. Dan bahkan mungkin ada follow up lanjutan dari seorang bots di depan sana. Sudah akan memasak granatnya. Dilemparkan ke arah depan untuk mengconfirm kill seorang Kutil. Tapi itu dia splash damage yang cukup dalam. Bisa membuat Kutil semakin bleeding out. Tapi ternyata goreng-gorengannya kali ini gak berhasil. Bahkan di sana Void harus tertekan dan kehilangan. Dan Ucup ya kita tahu kalau dia berada di posisi gak baik. Bahkan Ucup yang dapetin 1 poin kill. Waduh, ini nampaknya posisi yang cukup berbahaya untuk seorang player-player dari Void juga. Cukup tersudutkan. Justin dan Aimbot nampaknya semakin tersudut ke pinggiran tebing juga. Dan ada follow up dari player-player Bonafide. Dari Hans For You juga sudah mulai melakukan backup fire dari arah belakang. Ada lemparan molotov juga ke arah belakang mobilnya. Tapi posisi dari Justin dan Aimbot masih tercover. Dan bahkan kali ini dari Hans For You mulai mencari-cari kembali juga kokangan granat yang pertama. Cukup matang, dilempar ke arah depan. Wow, persis banget di depan muka. Tapi tidak hanya splash damage saja untuk Justin. Hampir tergoreng saja depan muka. Sudah untungnya masih melempar ke arah belakang. Tapi depan ini mobilnya bakal meledak. Dan Justin, what are you doing brother? Kepleset ke arah belakang. Aimbot pun harus turun. Tersisa seorang Justin di bawah sana. Akankah terlihat ataukah bakal mencoba untuk bertahan? Dan di sisi Void harus tusun dan pulang di posisi ke-16 Cijeli dan Om Wawa. Yes. Rapor yang buruk sebenarnya untuk Void, apalagi ini masih di match pembukaan kita dan mereka harus tusun. Pos ke-16 tanpa ada balasan sama sekali juga, dan ini adalah awal yang bagus banget juga untuk Bonafide. 4 poin awal, 4 poin yang bisa membawa mereka untuk start, dan zonanya kalau kalian lihat tadi mengarah ke bagian tengah, berarti ini area dari mansion dan sekitarnya. Di mana di area ini tadi Power Danger yang tadinya ngisi ya, mereka agak geser untuk Power Danger dan juga Boom yang sudah mulai muncul di bagian outer circle untuk bagian utara dari map ini. Dan bahkan ada sisiran peluru dari Boom Ponbe menuju ke arah jauh, langsung saja tertumbang. Gak bakal bisa diselamatkan lagi dan bakal menjadi confirm kill harusnya untuk Boom Esports. Tapi seperti apa follow up teman-teman dari Rimo? Karena dengan adanya informasi seorang jauh knock-out di depan sana, harusnya ini akan menjadi ajang balas dendam atau malah lebih ke arah mempertahankan dirinya masing-masing di setiap komponnya saja. Oh, seperti kata Cijeli, sorry to say, Joe harus pulang. Kali ini tersisa 3 player dari Rimo. Ya tadinya Jaksa yang knock di awal, bahkan Jaksa masih selamat tuh kali ini. Confirm kalau di sana ada Boom Esports yang udah siap untuk menjegal rotasi mereka. Bahkan di sisi lain ada tim dari XCB yang knock juga di sana, Cijeli. Benar, hanya terjadi culik-culik menculik juga di circle ketiga kali ini. Semuanya berusaha untuk mengamankan posisi mereka masing-masing. Baru hanya ada satu clash aja antara Bonafide dan juga Void karena tadi memperebutkan tebing ya. Sementara itu XCB yang tadi sudah dibahas oleh OG juga masih bisa di revive harusnya karena masih ada smoke pop up juga. Tapi dari West Bandit akan melakukan follow up spray ke arah depan, memberikan pressure terus menerus ke arah XCB. Tapi kali ini posisi mereka masih terlalu jauh dan ini adalah di luar zona areanya. Oke, decoy yang cukup baik kalau menurut gue pribadi dari tim XCube. Kenapa? Karena West Bandit ketika dia berhasil mendapatkan knock 1, dia nggak fokus dan karena melihat satu posisi terbuka lagi dari tim XCube. Dan bahkan mereka berhasil menyelamatkan kawannya. Bonafide, Hans For You harus knock di depan sana. Dan Smoke coba untuk melakukan rotasi, bahkan Hans For You harus pulang bersama dengan Bots. Waduh,
Wah, oh no, berarti Bonafide bertemu dengan tim 69 di sisi yang lain. Mobilnya meledak begitu saja karena rotasinya dipotong oleh tim 69. Tapi kameranya ternyata masih fokus dulu ke arah tim West Bandits karena tadi terakhir memang fight yang terjadi adalah antara West Bandits dan juga dengan tim lainnya. Sementara ini adalah tim Power Ranger yang sudah harus kehilangan Kingu ketika tadi sedang melakukan rotasinya. Oke, Shield kali ini dari tim Power Ranger mencoba untuk melakukan putaran maut dan bakal coba untuk melihat di mana keberadaan dan bakal Bonafide Nox harus tumbang lagi dengan Power Danger. Oh, no. Sebenarnya dilihat dari X-Cube masih berhasil, tapi ternyata dia menabrak ke arah dari West Bandit dan West Bandit melihat satu buah potato di depan sana. Mencoba dilakukan spray down, masih selamat, masih ada satu buah gundukan yang menyelamatkan posisi dari seorang Aero Potato. Ditekankan sekali ya, Aero Potato. Dan sementara ini kalau zonanya sendiri juga sudah mulai memantul Om Wawa. Wow, dengan zona seperti ini luar biasa banget. Boom, kalau kita lihat langsung mengambil rotasi yang sangat jauh sekali kembali melewati bagian dari utara, sedangkan untuk tim yang harus berjuang pastinya bakal masuk dari selatan dan juga dari bagian timur. Untuk tim dari bagian barat itu aman banget, ada satu tim di sana GG ya. Tim GG ini tim dari mana nih? Genocide tadi. Genocide ya. Hah? Iya Genocide. kan, Genocide yang GCID, Genocide Oh, tadi GG itu. yang kiri. GG yang kiri. GG yang Oh, ya, kiri ada dua itu ya. dari Game Over Geek. Game over Fact ada lagi. Game Over. Game Over. Baca gimana sih? Yang mana? Nggak ngerti bahasa Inggris. Game over GH. Itu game harusnya. Game tuh. Yang GG yang mana nih? Jeng Unknown Hunter kan? Atau RR Wets kayaknya. Karena ada nama RR Wets. Ada ya? Sebentar. Oh iya benar, RR Waits. Nah, dari Oke. RR Wets mereka GG udah aman gimana? banget. Udah secure banget, tinggal ngamanin aja positioning gimana. Boom juga mereka udah masuk ke dalam zone-nya. Kalau kita lihat sekarang dari Morph-nya masih berjuang untuk bisa melewati melawan lawannya sekarang. Terlalu banyak dan mereka masih akan memainkan slope. Untungnya kali ini mau punya satu buah kompon dan bahkan di sana dari Bumi Sport masih mendapatkan satu. Jaksa melakukan rotasi mencoba untuk menabrak melewati satu buah tempat dari Bumi Sport. Sesuatu yang berbahaya. Ezel dari di kompon. Jaksa seperti yang udah gue bilang sudah hilang dari tim Genocide. Terlihat posisinya Miki. Iki sudah tumbang. Kenok kali ini mencoba di spray down, tapi Jaksa berada di tengah ladang gandum. Ini Yes. berbahaya banget, Cijeli. Benar, ini adalah circle yang cukup berbahaya untuk semua tim karena ini adalah circle open field. Ketika lu nggak punya obstacle, lu nggak punya low ground atau gundukan dan tidak punya fortingan, ini akan menjadi bahaya juga. Apalagi utilities harus diperhitungkan sekali, tidak boleh dibuang-buang begitu saja. Mengingat ini masih circle keempat juga, harusnya masih disayang-sayang ya utilities yang mau. Yes, tersimpan juga buat semua penggunaan dari utility, jadi untuk dipakai nanti di zona-zona berikutnya. Dan ya kalau memang harus dipakai, kenapa enggak sih sebenarnya? Karena mereka juga pastinya masih bisa ngelut dari lawan yang sudah bisa mereka tumbangkan nantinya. Lihat goreng-goreng dulu bos. Berhasil dilakukan oleh Fokker. Jaksa terkena mencoba ditabrak. Diras begitu saja terlihat dengan jelas. Ada Zam di sana bakal coba dihajar dan bahkan kali ini Zam yang berhasil mendapatkan kenok terhadap seorang Ken, tapi ternyata memulangkan Rimo di posisi ke-15. Ya, sayang sekali untuk Rimo tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena mereka sudah tertekan terus-menerus oleh tim Boom. Ini adalah setup yang cukup bisa dibilang apa ya? Mengambil resiko besar gak sih untuk Betul. Boom? Harris banget tadi apalagi dengan kendaraan yang dipakai untuk Iya. langsung turun ke sana. Untungnya bisa untuk menumbangkan pemain terakhir dari Rimo juga. Nah, itu dia. Jadi very good tadi untuk boomnya, mereka masih bisa mendapatkan poin. Tinggal bagaimana sekarang karena secara positioning gue rasa semua tim mereka udah mengamankan ya bagian inner dari zone-nya. Tinggal kita lihat nanti untuk next zone atau zone yang kelima bakal mengarah kemana. Apakah akan keluar dari rumah dari milik WB West Bandits atau bakal kembali mengarah ke mereka juga. Karena ini untuk zonanya sendiri berada di bagian selatan. Jadi kayaknya 70-80% mereka akan harus keluar dari kompon milik mereka sekarang. Tapi mereka nggak bisa tenang aja karena dari tim Aero sudah standby di sebelah kiri mereka. Melakukan rotasi sedikit mendekat. Tapi untungnya masih ada satu jalan yang membatasi mereka. Sedangkan di sini dari tim Game, ya kan? Mereka berada di kompon yang cukup oke kalau bisa gue bilang. Dan bakal sulit banget untuk dibalaskan tembakannya. Karena mereka berada di high ground sedikit. Dan seperti yang udah gue bilang, West Bandit harus berhati-hati sama Aero. Hanya ada satu jalan yang sedikit memperlambat West Bandit sebelum di take down dari belakang oleh tim Aero. Benar sekali. Ada jalanan yang memisahkan kita nampak di depan sana ya. Betul sekali, Cijeli. Dan ternyata circle-nya mengecil dan memihak kepada tim HDR dan juga Inner. Sementara ini ada beberapa tim yang masih harus struggle juga untuk masuk ke dalam circle. Masih ada waktu 20 detik untuk melakukan setup. Tapi seperti apa setup yang mereka bisa lakukan? Karena kalau misalkan mereka tidak dapat checkpoint yang bagus, itu akan menyulitkan mereka sendiri. Dan ternyata sudah terjadi culik-culik gaming juga antara tim Game dan juga Inner. Wow, ada lemparan dan trading utility. Apakah itu dia granat dari Super Joy langsung saja connect menumbangkan seorang
seorang Game Gears di depan sana. Oke, satu tergoreng kali ini bahkan dari tim HDR. Di sisi lain, Paudi kehilangan satu playernya, Knock dan Ken harus terkenok oleh tim Genosan. Mencoba dijemput oleh seorang Scott. Untungnya tapi ternyata ada gorengan depan buka. Dan satu lagi Knock. Goreng-goreng dulu, Mus berhasil mendapatkan satu lagi Cijali. Waduh, goreng-goreng dulu nggak sih? Ternyata gorengan granat yang begitu matang bisa langsung saja menumbangkan player-player dari game. Tapi nampaknya kali ini ada third party juga yang mungkin join the fight. Di belakang sana sudah ada tim 69 juga. Dan sementara waktu ini, tim HDR akan memanfaatkan waktu untuk menjadi third party. 69 Kantra pun berhasil untuk takedown. Dan juga Inner dengan game masih aja lanjut fightnya terus-menerus. Oh, bahkan di sana dari GG Virgo sudah tumbang dan 69 dipulangkan langsung ke lobby. Scott berhasil digoreng dan langsung hilang. Gak bisa diselamatkan kembali dan bahkan harus puas di posisi ke 13. Berapa ya tadi ya? 13 tadi. Tadi 13 ya. Dan Quest melakukan spray down kali ini. Ada tim dari S-Cube dan bahkan tim 69 tersisa satu orang Fionza. Di sana dia cuma bisa berdoa di balik satu bos smoke-nya. Satu kenok dari S-Cube. Esul kali ini bahkan benar-benar berhasil mendapatkan satu vision yang cukup jelas. Tapi Fionza mendengar suara tembakan dari mana arahnya. Yes, banyak sekali suara tembakan yang mengepung 69 Fionza kali ini. Tapi untungnya dia masih punya sebuah mobil dan juga Wah, sebuah oke, obstacle. Dan sementara Oh itu my God. danger! Langsung saja terobos ke arah satu tim di depan sana XCB. Nampaknya bakal langsung dipulangkan begitu saja oleh Power Danger. Alright, tapi ternyata XCB udah harus pulang. Ternyata no. Move lebih dulu di posisi ke-12. Cijeli, oh my god, XCB masih menyisakan satu dan bahkan harus tereliminasi di sana. Kita lihat di sini dari tim HDR dan juga Boom yang mencoba untuk masuk ke arah bangunan milik HDR nggak bisa terlalu barbar, dia harus sabar dan bahkan Ikyar sudah tumbangkan begitu saja. Genocide posisinya cukup baik untuk kali ini karena lihat di belakang mereka nggak ada siapa-siapa dan bahkan di depan mereka cuma ada 3 orang dari 2 tim yang berbeda. Yes, untuk sementara waktu ini, compound milik HDR adalah titik tengah dan menjadi titik safe point untuk semua tim yang akan berusaha untuk masuk. Dan circle-nya pun kali ini masih berpihak terhadap bangunan tersebut. Lihat, player-player dari tim GG dan juga Aero kali ini sudah mulai bergerak maju perlahan-lahan, berusaha untuk mendapatkan touchdown ke dalam circle. Tapi ternyata what happened? Boom pun ternyata sudah dieliminasi di posisi ke-10. Dan kali ini dari Fionza pun masih berusaha untuk struggling. Seorang diri saja di depan sana melemparkan granat ke arah depan. Tapi ternyata Power Danger pun tidak bisa bertahan lebih lama lagi karena ada West Bandits yang mengganggu pergerakan Power Danger. West Bandit dengan perkasa kali ini berhasil menumbangkan 2 player dan bahkan 69 masih bertahan. Dan di sini sebenarnya yang menguntungkan sekali adalah posisi dari tim West Bandit. Dan mereka lihat spray down dari terhadap Super Runa. Super Runa pun harus tumbang kali ini di spray down. West Bandit berhasil mendapatkan posisi yang udah gue bilang enak banget Opung Wawa. Iya, dan ini kayak PR banget untuk Aero tadi. Bagaimana cara untuk mereka bisa masuk ke bagian dalam, ke bagian tengah. Karena sudah dijaga banget dengan HDR. Sementara mungkin untuk tim yang lain yang punya kesempatan untuk bisa masuk ke bagian tengah adalah Genocide. Tapi kita akan melihat dari sebentar lagi. Ditabrak kali ini udah terlihat Fionza satu FNC pribadi ditabrak saja dengan satu buah Peggy, satu hilang di belakang sana dan ternyata harus pulang puas di posisi ke-8 dari Power Danger, coba menyelamatkan temannya dari Genocide ID. Yes, dan ternyata WWCD forecast-nya sudah mulai termunculkan juga. Ada HDR yang memiliki percentage WWCD paling banyak jelas lah ya, karena dia Iya, punya compound ya. 2 lantai rumah punya broken wall itu lengkap banget utility atau utilitas dari HDR sendiri untuk sementara waktu. Jadi seandainya zona gak bakal bergerak dari kaki mereka, gue rasa mereka adalah pemegang WWCD untuk game ini. Betul banget. Tapi lihat Aero mencoba untuk menabrak langsung menuju ke arah compound dari tim ADR. Di belakang sana West Bandit terkenok satu orang. Bakal coba fokus Karamel di depan sana pun terbakar satu player dari tim Aero Wolf ternyata. Yes. Oh enggak, selamat. Masih selamat ya ternyata. Masih selamat, cuman kebetulan ketutup aja. Jadi dikiranya terbakar. Tapi sementara waktu ini dari HDR pun akan berusaha untuk mendefense compound mereka dengan sangat maksimal. Player-player dari GG pun berhasil dipulangkan oleh HDR. Terlihat satu vision langsung dengan kali 4 ini spray begitu saja berhasil mendapat satu. Ada lapar di depan sana. HDR melihat posisinya cukup terbuka dengan satu buah kompon ini berbahaya untuk Potato karena lihat langsung di pick dengan 1 kali 6-nya. Di spray dan langsung hilang Potato. Tersungkur di bawah tanah kali ini mencium tanah. Akan 2 player dari tim Aero harus ke knock Jelly. Oh my god, ini adalah mimpi buruk nampaknya untuk Aero. Tapi seberapa lama dan ternyata itu dia betul-betul mimpi buruk. Ada granat dari seorang Jax langsung saja connect ke arah player Hazelnut. Last man standing. Renal Rey seorang diri ada Molotov mengepung. Renal Rey tidak bisa kemana-mana. Benar-benar menghalangi pergerakan dari Renal Rey. Sedikit kebingungan dan ternyata Oh my god. play granat lagi dan lagi dari seorang HDR lapar memusnahkan
kali ini tergoreng kembali dari tim Aero. Di depan sana ada Inner yang mencoba bertahan di satu buah kompon. Bubuk kecil, bubuk derita. Karena semua derita dari tim Inner. Dia tahan seorang diri. West Bandit, dua orangnya mulai merangkak mendekati dari seorang Super Joy. Kali ini dari 3 player bahkan. Dan bahkan lapar melakukan rotasi. Super Joy tergoreng 2 granat. Masih coba untuk bertahan. Bubuk derita terakhir. Molotov gak masuk. Wow, hoki juga dari Super Joy ini. Tapi tak terlalu bertahan lama. Gorengan terakhir dimasak dengan matang. Jadi telur ceplok matang. Telur ceplok matang ya, dari gorengan granat benar-benar membuahkan hasil dan akhirnya ada 1 kill point yang berhasil di-confirm. Sementara waktu ini 3 tim tersisa, Genocide, HDR dan juga West Bandits. Kira-kira siapakah yang akan mendapatkan winner-winner chicken dinner? Karena untuk circle-nya kali ini sementara hampir semua tim bisa melakukan touchdown. Betul, semuanya udah ada di bagian tengah, kecuali mungkin dari Genocide-nya. Dan ini HDR sedikit lebih aman ya untuk asal mereka gak terlalu gegabah, terlalu terburu-buru untuk bisa keluar juga. Benar. Dan dari Genocide sendiri pun ternyata sudah berusaha untuk melakukan inisiasi fight juga terhadap tim HDR. Ada 1 player yang sudah mulai tertakedown di depan sana, lemparan granat demi granat dilontarkan terus-menerus juga, dan bahkan ada beberapa pick manja yang dilakukan. Tapi sementara waktu ini semua player dari Genocide masih bisa bertahan, dan bahkan Moskow berhasil untuk melakukan healing dan melempar kembali granat ke arah depan. Sudah dimasak dengan cukup matang, lempar dan meleduk, tapi ternyata hanya splash damage saja masuk ke arah tim HDR. Tapi ternyata di sana dari tim Genocide terlihat di spray down oleh tim HDR dan berhasil dapatkan. Dan bahkan di sini mereka langsung dihilangkan begitu saja, nggak pakai basa-basi, nggak mau kasih ampun. West Bandit masih bertahan. HDR kali ini mereka benar-benar berada di posisi yang terlihat, dan sedangkan Genocide kalau menurut aku pribadi yang diuntungkan ada 1 buah gundukan kecil. Oh iya benar, ada sebuah low ground tipis yang masih bisa dimanfaatkan. Yes. Tapi seberapa lama yang mereka bisa manfaatkan gundukan kecil itu, karena circle-nya sudah mulai memaksa mereka semua untuk bergerak maju secara perlahan-lahan. Dan sementara waktu ini West Bandits adalah tim yang paling diuntungkan sementara waktu, karena HDR dan Genocide masih saling fokus satu sama lain aja. Oke, West Bandit mulai sedikit perang gerilya tapi ternyata tergoreng. Genocide melihat posisi sebelah kiri mereka udah mulai gatal-gatal. Mata mereka berada di posisi yang bisa dibilang 1 untuk West Bandit, 1 untuk HDR. Dan kalau misalnya West Bandit berhasil tergoreng dengan baik, dengan utility yang mereka miliki saat ini bakal keuntungan banget. Ini bakal keuntungan banget, tapi ada 1 posisi yang bisa kita bilang kalau Genocide coba maksa ke West Bandit. Ya? Ini diamanin sama HDR. Free banget. Free banget tuh. Benar. Jadi ini semua sisi masih bisa dimainkan ya pastinya. Dan kalau misalkan kita lihat dari circle sendiri, nampaknya circle cukup berpihak untuk tim HDR. Dan lihat sendiri juga untuk di tim HDR itu sendiri masih ada obstacle, masih ada buggy juga yang bisa dimanfaatkan. Mereka tinggal nunggu aja untuk tim-tim lain berusaha untuk approach ke arah mereka. Betul sekali, tapi kayaknya smoke udah mulai dilemparkan ke semua posisi penjuru supaya menutup vision yang dimiliki. West Bandit bisa melakukan spray down, berhasil mendapatkan 1 di sisi sebelah kanan. Mencoba ditabrak, ada 1 buah Front Gaming di sana, dan Bandit terlihat dengan jelas kena 2 dari Genocide. Dan bahkan kali ini mencoba dipasangkan spray down dari area yang lain. Spray down dari area lain, dan bahkan HDR yang memiliki potensi cukup besar kali ini berhasil memulangkan seorang Genocide. Yes, bahkan Aiden dari West Bandits berhasil untuk mendapatkan airdrop, tapi ternyata tidak lama karena sebuah granat berhasil connect ke arah player-player dari West Bandits. Ini nih adalah mimpi buruk nampaknya, tapi ternyata masih cukup untung. Ada sebuah gubuk derita yang bisa dimanfaatkan. HDR Near You yang masih bertahan kali ini seorang diri saja harus berusaha untuk mengulur waktu supaya temannya bisa melakukan revive di belakang batu sana. Enggak, ini bisa dibilang dari West Bandit mereka sekali keluar gubuk aja terlihat sedikit aja. Lihat mereka nggak punya utility. 1 harus kena, spreader didapatkan, dan winner chicken dinner untuk tim HDR kali ini. Tim HDR mendapatkan posisi dari mulai bangunan, Betul. dua kompon.